Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari dalam Kristus. Pada hari yang sungguh indah ini kita akan merayakan Misa Kudus Prapaskah yang kedua dalam tahun liturgi. Dalam bacaan minggu ini kita sebagai pengikut Kristus, kita haruslah meneladani Abraham di mana dia mengikut segala perintah Allah dan mendapat keberkatan dan rezeki yang melimpah dari Allah. Misa Kudus kita pada pagi ini akan dirayakan oleh Father Martin Wong bersama iringan daripada kumpulan Catholic Youth Committee dari St. Joseph Sungai Empit Samarahan. Mari kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan Misa Kudus, yaitu Yesus kami datang padamu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus berserta kita. Dan bersama Roh. Saudara-saudari, firman Tuhan tunjukkan kita hari ini penampakan Yesus, yaitu memberitahu kita identiti Yesus. Adapun siapakah Yesus sebenarnya? Maka kita merayakan dengan hati yang ikhlas. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa Dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
kasihanilah kami. Marilah saudara-saudari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bukalah kiranya mata kami agar dapat melihat apa sekiranya yang mendamaikan kami. Bukalah kiranya hati kami agar dapat mengangkat sabda putramu di mana hukum Taurat dan para nabi terlaksana bagi kami dan semua orang di dunia. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak yaitu Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku." Demikianlah sabda Tuhan.
mengasihinya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku hamba-Mu, anak dari cahaya-Mu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelantaran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Pembacaan dari Kitab Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus, Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anak yang terkasih, dengarkanlah Dia. Pujilah Dia, rasakan Tuhan, Yesus Kristus. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil Yesus Kristus dalam Santo Markus. Pada suatu ketika, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama mendekati gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilau-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini pun dapat menggelentangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elias bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menuangi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia." Dan sekoyan-koyan waktu mereka memandangkan sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum putra manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memberikan pesan sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dinamakan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Masa renungan ini saya akan ambil 12 menit. Panjang tidak? Kalau panjang kasih kependek 7 menit. Oke ya? Maksudnya kamu tengah hati-hati ya. Fungsi lain yang minggu lalu saya telah menceritakan kita, yaitu dari Abu Rabu, Asyurisi sehingga Paskah. Semuanya adalah 40 hari. Ya. Dan dalam 40 hari kita lihat dalam kitab suci setiap kali disebutkan 40 hari, 40 tahun, dan selepas temponya hasilnya yang mereka bertemui adalah sangat kuat, sangat baik dan bahagia.
Dan di sini hari ini kita melihat pertama, segala yang tidak ada adalah milik Tuhan sendiri. Adakah kamu setuju? Betul-betul? Antara topik kau itu pun milik Tuhan. Betul tak? Kedua ini semua. Semua yang kita miliki, saudara-saudari, adalah kepunyaan Tuhan. Jadi Abraham berapa anak? Maka Abraham dipesan berikan sikap anaknya dan korbankan bagi itu kepada Tuhan. Abraham menyampaikan apa yang terbaik, yang paling nilai, paling bahagia kembali kepada Tuhan. Mengapa Abraham lakukan demikian? Sebab Abraham jujur dan taat. Sebab Abraham tahu segala yang ada adalah milik Tuhan. All that he have is belong to God. And so Abraham want to offer the best to God. And so you heard the story, the rest. I will not going to say much about it. How they caught the white goat and then combine it and then present to God. Yeah? But the point here I want to say, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, mencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, kepada yang tunggal umat kita, yang dikandung oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dan hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. like the Apostle Peter, we believe that it is wonderful for us to be here. In a divine presence, we confidently bring our prayers to our God and Father. Sambutan bagi doa permintaan umat, bimbinglah kami dan kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bimbinglah kami dan kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi Gereja Katolik, musim Perang Paskah inilah kesempatan yang istimewa untuk bersyukur atas kemurahan belas kasih Allah. Ya Bapa, bimbinglah kami agar kami terus membina pertaubatan dan pertumbuhan iman sebagai pengikut Kristus yang telah menerima karya penebusan-Mu melalui rahmat pembaptisan. Kami mohon, bimbinglah kami dan kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi contoh seperti Abraham, dalam sabda Tuhan mengatakan, kerana engkau telah berbuat demikian dan menurut perintah Allah, maka Allah akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan mendapat berkat sebab engkau mentaati sabdaku. Marilah kita sebagai umat manusia dan sebagai pengikut Kristus mencontohi Abraham yang mengikut sahaja perintah Allah. Kami mohon, bimbinglah kami dan kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah, beban hidup yang berat dan sikap acuh tak acuh,
dari sesamanya kerap menambah penderitaan mereka yang lemah, miskin, tersingkir dan terhina. Ya Bapa, bimbinglah agar dia derma, pantang dan kuasa kami, menjadikan kami sebagai kekuatan iman di musim Prapaskah ini untuk meluhurkan doa kami kepada mereka. Kami mohon, bimbinglah kami dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa untuk Pope Francis, Archbishop Simon Pope, para materi, para biarawati, brothers and sisters, supaya mereka dibekalkan kesihatan dan kekuatan iman agar mereka dapat memimpin umat dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Kami mohon, bimbinglah kami dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa untuk seluruh umat kita di Sarawak, lebih-lebih lagi di Malaysia, supaya kita giat dalam mengamalkan cinta kasih dan tekun dalam doa. Kami mohon, bimbinglah kami dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Almighty Father, with grace and glory, you transform our lives by these prayers. Strengthen us to come through the fire of this earthly life. We ask this through Christ our Lord. Amin. Untuk lagu para pelatih boleh dipersilakan duduk. Untuk lagu persembahan, mari kita sama-sama menyanyikan Persembahanku.
Berdoalah saudara-saudari, biar persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan menyelamatkan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber paras kasih, di mana kiranya persembahan dari tangan kami akan memanfaatkan bagi kesejahteraan kami, bagi keselamatan kita melayani dunia. Demi Dia yang pakaikan putih kanun binasa untuk menjadi makanan kami, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. marilah dengan hati kami, marilah bersyukur Tuhan Allah Bapa kami. Segala daya dan sepatutnya. Sungguh layakkan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab di puncak gunung suci yang menampakkan kemuliaannya kepada para murid setelah membuatkan wafatnya. Dengan demikian dinyatakannya bahwa kebangkitannya mulia harus dicapaikannya melalui penderitaan. Maka bersama seluruh kekuatan surgawi kami selalu meluhurkan Dikau di dunia dengan tak henti-hentinya mengagungkan Dikau dengan penyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah, terpujilah, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini agar menjadi bagi kami tubuh dan darah
putra Mu kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya. Seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikianlah pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Setelah Ia mengucap syukur, lalu menyerahkan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa, senangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Marilah menyatakan iman kita. Maka sambil menghilangkan wafat dan kebangkitan Yesus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau mengangkat kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Ia memohon cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Bapa Sri Yohanes Francis dan uskup kami Simon serta rohaniwan semuanya. Selamatkanlah saudara-saudari kami, kaum beriman dan semua orang lain telah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kita kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam bantuan-Mu. Kami semua memohon pada kasih-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Saudara Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Saudara Joseph, para rasul dan semua orang kudus yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Engkau. Dengan berantara Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepada-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa segala hormat dan pujian ini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus pernah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku katakan kepadamu, yakni damai-Ku kuberikan kepadamu, maka marilah kita berdoa kepada-Nya." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan respilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara-saudari. Marilah kita berikan salam damai di antara satu sama lain. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke pertemuannya. Ya Tuhan, saya tidak layak Engkau datang kepada saya, tetapi sabdalah saja kepada saya. Umat Katolik.
Untuk lagu komuni kita yang pertama, mari kita sama nyanyikan Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Lagu komuni yang kedua, dalam bahasa Ibrani, kita Indonesia ingatnya. Jesus mengepas kita, anak kami, hari Tuhan yang dekat datang. Imame ajar Tuhan, anak seperti kita, Antalia, atur media Tuhan, kami kebisikan disegar. Ayo urap di endah arah, pemati Yesus berlepas kita, tahu hidup bersia di dunia. Ya halai patut kita, masih nitir menerkaya, dijalai pemenarau berhidup. Titik mejaku Tuhan, awal kita dekati untuk datang. Kesal benua diatu, kami kita dilepas hari dosa. Titik mejaku Tuhan, awal kita
berdoa. Allah Bapa di syurga, dengarkanlah seruan kami dan lindungilah hidup kami sebagaimana Allah melindungi Aisyah. Perkenankanlah kami melalui penderitaan memasuki kehidupan sejati demi Dia yang adalah memenuhi kehendak-Mu dengan sempurna dan menjadi bimbingan kehidupan kami, yaitu Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah kita memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan itu misa kudus telah selesai. Terima kasih kepada Allah. Okey, para umat diminta duduk. Shalom dan selamat pagi kepada para saudari dan saudara dalam nama Kristus. Pertama sekali, mari kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Father Martin kerana telah mengiring kita pada misa kudus pagi ini. Saya mewakili barisan kumpulan Catholic Youth Community St. Joseph Sungai Kota Samarahan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada pelantin pelapor dan kepada umat-umat sekalian. Mari kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu penutupan Mimpiku Tuhan. Thank you.